Buat para penonton nih kan mungkin ada juga gitu yang mau melihara. Lu ada tips gak? Assalamualaikum guys, sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Nah oke guys, jadi kali ini gue mau ke rumah temen gue, Deka. Dia tuh pencinta iguana. Kebetulan gue udah sampai nih, nyampe rumahnya jam setengah 10. Oke lanjut aja lu, langsung kita ke rumahnya. Guys, lagi ngapain nih? Lu ya? Doi. Mampir. Oh, lu pagi-pagi nelfon gue. Oh iya. Ini gua lagi ngasih makan iguana. Si makan iguana. Iya. Ini ada kampung buat apaan sih? Ya buat makan iguana. Kan iguana? Lu kira buat ditumis dia nyiangin kangkung dan siang-siangin tuh. Ini lu buat tumis. Jangan. Nah, Ya udah mah gua suka ntar. jadi si iguana ini makan kangkung? Iya. Enggak, jadi dia tuh suka sayuran ya. Oh, suka Tumbuhan sayuran. hijau lah. Tuh guys, suka sayuran. Hewan aja suka sayuran sehat. Ayo makan sayuran biar sehat. Nah ini hanya kangkung aja atau jenis sayuran lain yang yang bisa dikasih buat si iguana ini? Kalau sehariannya sih dikasihnya kangkung. Kangkung. Iya. Tapi jenis Sayuran hijau lain kayak misalkan sawi juga bisa. sawi. Iya. Nah, ini kan sayuran nih. Yang kira-kira kan jenis sayuran kan banyak tuh ya. Nah, yang yang boleh sama yang nggak boleh tuh jenis sayuran apa aja gitu? Sebenarnya banyak sih. Kayak misalkan satu contoh aja yang nggak boleh ya. Iya. Bayam lah misalkan. Bayam. Kenapa bayam? Kan bayam sayuran juga. Menurut gue tuh sama kayak kangkung. Jadi kalau misalkan ya ada makanan yang boleh dikasih tapi nggak boleh keseringan, sama yang emang boleh dikasih dan rutin dikasih gitu. Nah, bayam itu tipe masuk yang mana? Bayam itu termasuk yang boleh dikasih tapi jarang buat dikasih, ngerti nggak? Jangan keseringan buat dikasih gitu. Kenapa tuh? Buat si iguananya ngefeknya kenapa kalau keseringan dikasih? Karena kan di bayam itu kan kandungan kalsiumnya lebih tinggi ya Ya. dibandingin kangkung lah, contoh kita bandingin dua hal itu. Karena penyebabnya bakal ke iguananya itu kayak misalkan dia bakal kencing batu ya, yang bisa yang disebut juga bloodstone ya kan. Bloodstone ya guys. Nah, gue pikir tuh cuma manusia aja gitu yang kencing batu, ternyata hewan juga kena ya. Bisa. Terus untuk Jadi mempengaruhi pencernaan juga. yang berpengaruh banget tuh buat pencernaan dia. Wah, ngaruh banget ya. Jadi kan setiap dia buang air itu jadi nggak lancar ya kan. Dan harusnya kan kotorannya itu keluarnya putih. Putihnya itu serat kotoran yang dari ini ya, dari penggumpalan pencernaan itu gitu. Tapi nih kita udah sayuran udah oke ya. Buah, kira-kira dia makan buah juga nggak nih? Makan juga. Makan. Iya. Buah apa ya? Kalau yang dia suka ya. Ya, yang dia suka sama yang dia nggak boleh dikasih gitu kan buah. Di banyak jenisnya kan buah. Kalau buah itu kayak misalkan paya sama Paya. pisang lah. Berarti buah itu yang harus dikasih lembut. Iya, kalau yang biasa gua kasih. Oke. Karena kan untuk memperlancar pencernaannya juga ya. Kayak contohnya paya ya kan. Paya buat memperlancar pembuahannya. Iya, dan untuk menambah nafsu makan juga kayak pisang ya kan. Pisang kan buat nambah nafsu makan dia. Iya, itu buah favorit si iguana ini. Nah, iya. Kan iguana ya, itu kan sayuran buah. Nah, terus ada makanan yang lumit gak, kayak makanan kerasnya atau makanan dibentuk peletnya, ada kan gitu buat iguana? Kalau buat pelet sih enggak ya, karena kan dia semacam makhluk yang makan tumbuhan kan. Jadi ya udah kita yang alami aja seperti sayuran. Kadang misalkan sayuran kampung nih, gue campur juga pakai misalkan kayak toge buat telingan dia. Kadang juga wortel, labu, Wortel buahnya keras. dan lain-lain yang bisa diparut kan. Gue kira kan nggak keras kan? Oh diparut dulu berarti. Iya, diparut dulu biar mudah dimakan ya kan. Nah, untuk si iguana itu dia hewan minum nggak? Maksudnya dia kan semua hewan pasti minum lah, emang minum. Si iguana ini termasuk hewan yang minum juga nggak?
harus ada air gitu di tempat kandangnya. Kalau gua sendiri sih jarang ngasih minum ya. Ya. Iya, soalnya lagi juga kalau buat iguana ya dikasih air minum malah buat tempat pupnya dia. Oh, buat. Ada kemungkinan gua ngasih makannya itu sambil gua semprotin air kan biar dia mendapatkan kandungan mineralnya juga. Gitu. Apa mungkin karena si apa kan sayuran mengandung air juga ya? Nah, itu. Apa mungkin dari situ juga jadi dia nggak minum gitu. Nah iya benar. Kayak buah kan mengandung air. Nah iya bisa dibilang begitu. Oh, oke guys. Jadi nggak perlu juga dikasih minum ya iguana ini. Tapi kalau buat masing-masing orang sih kasih. Nah untuk perawatannya nih, lalu kebersihan kandang itu sehari sekali atau berapa minggu sekali untuk kebersihannya? Kalau buat kebersihan ya kadang 2 hari sekali sih. 2 hari sekali. Pokoknya sekotor kandang itu aja. Oh, jadi udah menurut kotor gitu harus buru-buru dibersihin ya? Iya. Karena kan kalau kotor kan kalau kandang-kandang itu kotor kan bisa mengakibatkan jamur sama bakteri. Jadi harus cepat dibersihin gitu. Nah ini iguana yang lo punya jenis apa ya? Kalau jenis punya gue ya bisa dibilang kebanyakan orang ya manggilnya green iguana. Green iguana. Dia sampai besar juga bakal hijau aja. Oh kalau soal perkembangan dia bakal bermutasi sih. Mutasi itu apa sih? Mutasi itu perubahan warna di dalam tubuhnya. Ini sama yang di kandang jenis. Kalau jenis sama, cuman beda lokality. Lokality apa tuh? Lokality itu peranakan lokal yang diambil dari negara luar gitulah kasarnya. Nah, oke. Nah kisaran harga si iguana yang lo punya ini berapa bibinya gitu? Kalau buat bayi sih untuk yang warna hijau seperti ini ya bisa 300 sampai kalau bayi bisa 300 kan? 300. Iya. Kalau dia udah besar itu kira-kira berapa? Kalau sudah besar biasanya kisaran 2 jutaan. 2 juta guys. Oh, oke nih, buat para penonton nih kan mungkin ada juga gitu yang mau melihara. Lu ada tips gak gimana milih iguana yang baik, yang bagus gitu? Kalau buat tips ya bagi para pemula ya Pak, milih iguana yang bagus tuh kayak gimana ya kan? Kalau gua sendiri sih warnanya dia jangan yang terlalu gelap yang pertama, karena kalau yang gelap itu mudah stres biasanya. Kalau iguana. Terus apalagi ada lagi nggak? Dari kukunya kah, buntutnya? Kalau ini bisa dibilang sifat ya, dari sifat kalau untuk pemula bagi kita sifatnya itu jangan yang terlalu jumpy itu kayak jinak kayak nggak jinak. Oh, agak agresif. Iya, kayak rada agresif gitu. Soalnya kan kita belum tahu ya cara buat menghandle dia seperti apa ya kan. Makanya kalau gue bilang sih carinya agak jinak tuh. Contoh kayak ini misalkan yang dikasih tangan juga dia masih mau untuk dihandle ya kan. Tuh. Gitu. Iya. Kadang kan ada yang sifatnya agresif tuh. Pas baru kita milih tiba-tiba disabar. Kalau yang sifatnya agresif Bisa nyabet? bisa kalau yang sifatnya agresif. Kadang ngegigit juga. Makanya tuh kalau gue bilang carinya yang anteng. Sifatnya anteng. Cuma karena badu ini aja. Tampilan. Nah, oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like and subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Bye bye.